Warta Jemaat GKJ Kapling Rabu 5 Maret 2025. Pada ibadah saat ini nanti ada persembahan satu kali atau satu kantong, yaitu berwarna merah. Yang kedua, bagi jemaat yang belum mengambil kotak APP, bisa mengambil di dekat pintu depan atau menghubungi majelis setelah ibadah. Yang ketiga, pada ibadah Rabu ini nanti ada prosesi penorehan abu. Adapun alur prosesi penorehan abu adalah sebagai berikut. Yang pertama nanti Ibu Pendeta Elizabeth akan menorehkan abu ke imam, dalam hal ini adalah Pendeta Indrawati, dan imam akan menorehkan abu ke pendeta. Kemudian dilanjutkan yaitu majelis. Majelis nanti berbaris dari depan ke belakang. Setelah majelis diikuti pemandu. Jadi setelah majelis diikuti pemandu, dan setelah pemandu baru jemaat dari depan bagian timur. Jemaat dari depan bagian timur ke selatan sampai multimedia. Kemudian dilanjutkan yang ada di sebelah barat dari depan sampai ke belakang, kemudian disambung dari yang luar, dan nanti penanganan yang terakhir adalah dari pengiring atau pengungsi. Nah, jalannya penanganan abu adalah setelah Bapak Ibu mendapatkan olesan abu, itu kembalinya bukan ke sana tetapi keluarnya lewat pintu samping sebelah barat, kecuali dua majelis yang bertugas nanti mendampingi atau mengarahkan. Nanti ada dua petugas, yaitu Bapak Wisnu dan Bapak Risman yang akan mendampingi ke dalam. Sedangkan Bapak majelis yang lain setelah mendapatkan abu akan bertugas berada di luar, dan luarnya melalui pintu sebelah barat. Ini adalah warga jemaat. Sedangkan sekali lagi selama ibadah dimohon HP dinonaktifkan, dan yang melayani ibadah pada saat ini adalah Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Selanjutnya kita akan memasuki persiapan pribadi. Kita mendengar suaranya dan mendengar panggilan.
yang memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Ialah semua yang datang mengatakan, sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam mengamalkan yang menjadikan Indonesia sekarang. Tuhan tak pernah meninggalkan ciptaannya dari dahulu sekarang dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami memuliakan Engkau karena masa Prapaskah Kau berikan bagi kami, supaya kami menghayati karya keselamatan Tuhan. Ajarlah kami melihat karya-Mu dalam penghayatan iman, sehingga ketika kami harus menjalani puasa, kami melakukan dengan tulus. Ajaran kami hanya terarah kepada-Mu yang mengerti siapa kami. Dalam Engkau ya Tuhan, kami berdoa.
Yesaya pasal 45 ayat 25 yang akan menjadi berita anugerah bagi kita pada saat ini. Yang demikian, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Itu jemaat nomor 40 baiknya yang pertama dan yang keempat, ajaib benar anugerah. Bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengakui dan menyadari akan segala kelemahan kami ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini dalam ibadah Rabu Agung, kami bersedia untuk menerima firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus berkarya, menolong dan memimpin setiap kami masing-masing yang menyediakan hati dan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dapat menjadi kekuatan, penghiburan dan ajaran dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kami akan memasuki dalam masa Prapaskah ini. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diperbaharui di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21.
Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Kita akan membacanya secara bergantian, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan pada ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Saya ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak ayat yang genap. Yang demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karang merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. saudara-saudara. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara, double ya. Kiranya damai dan sejahtera senantiasa ada dalam Bapak Ibu saudara-saudara
hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita memasuki dalam ibadah Rabu Agung. Artinya kita akan memulai dalam masa Prapaskah. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sudah berpikir dalam masa Prapaskah ini mau berpuasa apa, berpantang apa, sudah Bapak Ibu? Atau malah kurang kasih nyicil poso? Dan pada Rabu Agung pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang mau kita renungkan adalah membarui hati dengan mawas diri. Bapak Ibu berbicara tentang kesalehan orang yang saleh. Saleh itu artinya adalah orang yang taat, orang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu adalah orang yang saleh. Kesalehan itu ada 3 jenis Bapak Ibu saudara. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca dan mengerti, kesalehan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kesalehan ritual, lalu yang kedua adalah kesalehan moral, lalu yang terakhir adalah kesalehan sosial. Itu kesalehan. Kesalehan ritual, kesalehan moral, lalu kesalehan sosial. Nah, Bapak Ibu saudara, apa sih kesalehan ritual? Bapak Ibu saudara ini mengikuti ibadah adalah salah satu menunjukkan kesalehan ritual. Bapak Ibu beribadah itu adalah salah satu mewujudkan kesalehan ritual. Berdoa, lalu apa lagi? Beribadah, berdoa, berpuasa, memuji nama Tuhan, itu bagian dari kesalehan ritual. Lalu kalau kesalehan moral, Bapak Ibu saudara, apa sih kesalehan moral? Berarti hidup kita ini melakukan kebenaran, hidup sesuai dengan moral yang disepakati bersama di dalam kehidupan bersama. Jadi kalau Bapak Ibu itu hidupnya baik, moralnya baik, berarti Bapak Ibu saudara-saudara saleh secara moral. Lalu ada lagi kesalehan sosial. Bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya itu punya dampak dalam kehidupan sosial, berpengaruh, punya perilaku baik dalam kehidupan sosial. Misalnya contohnya kita mengadakan peduli sosial, lalu kita peduli dengan orang lain, kita peduli dengan alam semesta, lingkungan kita, itu bagian dari kesalehan sosial. Nah, kira-kira Bapak Ibu saudara, dari 3 kesalehan ini, kesalehan ritual, kesalehan moral, dan kesalehan sosial, yang gampang dilakukan itu mana Bapak Ibu saudara? Boleh? Kata Pak Majelis itu ritual, itu setuju banget? Setuju ya? Yang mudah dilakukan itu adalah kesalehan ritual. Wah, kalau ibadah itu gampang. Ibadah gampang, kalau misalnya seminggu sepisah. Tapi kalau seperti saudara-saudara kita, berbino harus ke mana? Ke musola, ke masjid, dan lain sebagainya. Awak dhewe niku mau seminggu sepisah niku rajin apa mboten? Rajin ya, rajin aku gak terus kok iki kok gampang. Kesalehan ritual itu sesuatu yang lebih gampang Bapak Ibu saudara untuk kita lakukan daripada kesalehan moral dan kesalehan sosial. Dan sering kita tertipu dengan orang yang memiliki kesalehan ritual. Kita punya pandangan orang yang sudah punya kesalehan ritual itu pasti saleh secara moral dan sosial. Pada akhirnya kita menganggap orang yang punya kesalehan ritual itu pokoknya itu pun hidupnya itu sempurna. Padahal sering Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang itu yang mewujudkan kesalehan ritual, tetapi ternyata dalam kehidupan moral dan sosialnya dan menunjukkan kemunafikan dalam kehidupannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu saudara, kita ini sudah saleh ritual, saleh moral, pun saleh sosial, derek?
jawab dereng itu isin-isin. Dereng. Ketoke niku kok saleh ritual. Ibadah tidak pernah berhenti, berdoa tidak pernah lupa, membaca Alkitab tidak pernah lupa, memuji nama Tuhan setiap hari teng kamar mandi mawon nyanyiin apa? Pujian, kidung, jemaat, KPJ ya. Karena saking ritualnya luar biasa. Bahkan ketika kita diajar untuk berpuasa dari hari pertama sampai 40 hari, boten-boten bolong. Ritualnya luar biasa. Lalu kita menganggap orang yang ritualnya luar biasa pun mesti moral dan sosialnya itu baik. Bapak Ibu saudara, berbicara tentang kesalehan, ini yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan kita. Pada saat itu Bapak Ibu saudara, pada bacaan kita ada banyak orang yang melakukan kesalehan secara ritual. Ritual apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, khususnya orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau tadi Bapak Ibu membaca, walaupun tadi agak ragu-ragu ya, ayat 16 itu mau sedaya sinten nih, Bang? Harusnya semangat ya. Tadi Bapak Ibu saudara, dari bacaan kita itu ada kesalehan ritual yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan itu yang dikritik oleh Yesus. Orang Yahudi ada 3 ritual yang wajib dan yang harus dilakukan, yaitu tadi 1, memberi sedekah, lalu yang kedua berdoa, lalu yang ketiga berpuasa. Itu 3 hal wajib yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara, pada saat itu orang Yahudi melakukan ritualnya, mewujudkan kesalehan ritualnya itu bukan tujuannya dengan motivasi yang benar, tetapi motivasi yang salah, yaitu supaya dipuji oleh orang lain. Memberi sedekah supaya orang lain melihat dan memujinya. Berdoa supaya orang lain melihat. Lalu berpuasa supaya orang lain memuji dalam kehidupannya. Dan itu yang dikritik oleh Yesus. Yesus menyampaikan kepada para murid ketika 3 hal itu dilakukan dengan motivasi yang tidak benar, motivasi yang salah, dia tidak akan menerima upah dari Bapa di surga. Mungkin bagi mereka orang Yahudi, mereka sudah menerima upah dari mereka masing-masing. Tetapi menurut Yesus, ketika orang melakukan bersedekah, berpuasa dan berdoa, itu dengan motivasi supaya orang lain melihat, memuji dirinya, dia tidak akan menerima upah dari Bapa di surga. Kira-kira Bapak Ibu, dia sudah saleh secara moral? Apakah dia sudah saleh secara sosial? Dia hanya saleh secara ritual. Dan ternyata dalam kehidupannya mereka orang Yahudi tidak saleh secara moral, bahkan tidak saleh secara sosial. Oleh karena itu ketika orang Yahudi tidak punya motivasi yang benar, dasar yang benar ketika memberi sedekah, ketika berdoa dan berpuasa, perlu adanya seperti tema kita, yaitu membaharui hati dengan mawas diri. Perlu dibaharui nih motivasinya, supaya motivasi kita itu benar ketika bersedekah kepada orang lain, ketika berdoa kepada Tuhan, ketika kita berpuasa, supaya kita ini punya motivasi yang benar. Oleh karena itu perlu untuk diperbaharui, perlu untuk mawas diri. Bapak Ibu saudara, Prapaskah pada saat ini artinya di mana kita diajar untuk dalam masa pertobatan. Masa pertobatan berarti kita kembali mengingat apa yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita ini kalau nanti kita akan diolesi dengan api. Saya, Bapak Ibu saudara, itu hanya seperti api, debu, tidak punya kekuatan apapun.
tidak punya daya apapun. Tetapi seringnya kita sebagai manusia itu sombong dalam menjalani kehidupan. Kita sering menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mawas diri. Kita perlu membaharui hati kita dengan mawas diri. Dengan apa yang kita lakukan? Tadi ada 3 yang disampaikan oleh Yesus, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Itu bagaimana caranya kita memawas diri supaya hati kita ini baru. Tapi dasarnya itu bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk supaya kita dipuji, tetapi dasarnya adalah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, bahkan kita semakin menghayati kasih kita kepada sesama. Itu tujuan kita, bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Bapak Ibu, bersedekah, dengan kalau bersedekah memberi kepada orang lain lalu dipuji oleh orang lain, rasanya gimana? Kita memberi saja diri ya, kadang-kadang pengen dingerteni wong. Tapi ternyata orang lain itu tahu dan memuji kita, loh bahwa itu orang yang baik, selalu memberi dan memberi. Rasanya pundi? Senang ya? Nih boleh senang munafik nih berarti. Pasti ada rasa senang di sini. Wah, saya dipuji menjadi orang yang baik. Tapi kata Alkitab tadi, kalau kita dipuji oleh orang lain, kita mendapat upah dari Bapa di surga loh tadi. Terus saudara, ketika kita memberi kepada orang lain lebih baik, ketika kita memberi melalui tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu. Apa tujuan kita memberi toh? Bukan untuk kebanggaan diri kita sendiri, tetapi mewujudkan kasih kita kepada sesama, kepedulian kita kepada sesama. Dan masa prapaskah ini kita kembali diajak untuk mawas diri. Kalau sebelumnya dewe itu dados wong sing pelit, kita itu awal-awalan untuk bersedekah, berbagi dengan orang lain. Mari dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk mawas diri, untuk kembali mau berbagi kepada orang lain. Berbagi tidak selalu dengan materi, Bapak Ibu Saudara. Berbagi ketika Bapak Ibu melihat orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan dan doa dari Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari bersedekah, berdoa. Doanya orang Kristen itu bukan doa yang egois, katanya begitu. Aslinya nonton betul. Doanya orang Kristen itu bukan doa orang yang egois. Dia tidak hanya mendoakan untuk dirinya sendiri, tetapi dia pasti akan mendoakan orang lain. Yang biasanya Bapak Ibu sudah doakan sih mawon, suami, istri, orang tua, anak, lalu sinten? Majelis, oh nggak majelis betul, mesake majelis apa di dalamnya? Nek pendeta itu nggak mau dari, oh nggak juga. Bapak Saudara, biasanya yang didoakan adalah orang yang ada di dalam hati kita. Biasanya yang kita doakan adalah orang yang baik dengan kita. Kalau orang yang sudah melukai Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mungkin menjauh atau punya jarak dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang punya luka dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, saged dongake? Pripun? Bisa? Bisa, Pak Majelis saged, Bapak Ibu bisa. Kok angel ini ya? Mendoakan orang yang mungkin melukai kita, yang sudah menyakiti kita, yang mungkin tidak baik dengan kita. Itu bagian dari mana Bapak Ibu Saudara membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama. Pun boten saat doa mikir sesuk niku posone kados pundi, jenengan bisa mendoakan orang yang melukai jenengan, itu bagian dari pertobatan. Lebih lagi kalau kita ingin melakukan puasa dalam kehidupan kita. Ada yang pernah bertanya, puasa memang Kristen itu pripun toh?
ini monggo dengan mau puasa 1 hari pet seko sarapan mungkin dalu itu adalah bagian keputusan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mau puasa tidak makan nasi, yaitu keputusan Bapak Ibu masing-masing. Mau puasa tidak makan atau pantang tidak makan daging, mergone bendino niku sadurunge poso niku makane sebelum puasa itu makane mungkin sing amis-amis daging-dagingan nggih pon. Sekarang ketika berpuasa, berpantangan berarti tidak lagi makan daging dan lain sebagainya, banyak caranya. Dan lalu ketika Bapak Ibu berpuasa berpantang, ketika misalnya 1 hari Bapak Ibu belanja 10.000, lalu berpuasa berpantang niku mau belanjane dadosnya pinten? Jangan-jangan tambah larang dari belanja berpuasa. Misalnya jadi 5.000, 5.000-nya itu di mana kan Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah dibagikan kotak itu ya. Aksi puasa masukkanlah di situ, dan itu bagian Bapak Ibu Saudara nanti berderma, bersedekah, karena persembahan Bapak Ibu Saudara itu akan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu bagian bagaimana kita berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mawas diri harus punya motivasi yang benar. Mawas diri bukan untuk mencari pujian, tetapi mawas diri supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Oleh karena itu, selamat memasuki masa pertobatan. Mari senantiasa memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Dalam masa prapaskah ini ya Tuhan, dalam masa pertobatan ini, tolonglah kami untuk senantiasa mawas diri, dengan kami mampu dan mau bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Kami bisa mengendalikan diri dan keinginan kami. Kami semakin dekat dengan Tuhan, bahkan kami semakin mampu menyatakan kasih kami kepada sesama. Karena kami menyadari kami ini debu, dan kami akan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, berkatilah kami, tolonglah kami, dan bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus yang akan menghantarkan kita memasuki dalam penorehan. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum dilakukan penorehan aku pertobatan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Bertobatlah, percaya pada Injil. 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 Mari bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini dalam ibadah Rabu Abu akan ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kelas besar. Untuk itu dipersilakan.
Nanti jawab ya-nya di dalam hati Bapak masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita memasuki dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kecukupan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan belas kasih bagi mereka. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kesepian di dalam kehidupan mereka, mereka yang tinggal sendiri. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka pengharapan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Bahkan berikan kami hati untuk hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, di dalam masa tua mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan pun yang memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang berbeban berat dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kami yang bergumul persoalan perekonomian, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta. Tuhan senantiasa memberikan cara dan jalan yang baik dalam setiap pergumulan mereka. Dan kiranya kami juga memiliki hati yang berempati, mau berbagi dan peduli kepada saudara-saudara kami, mau bersedekah bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga di dalam membangun kehidupan keluarga, terkhusus bagi jemaat Tuhan GKJ Gampeng ini bersama dengan tamu dan simpatisan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kami membangun kehidupan keluarga. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam membangun kehidupan keluarga, sehingga keluarga kami dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan daripada Tuhan. Kami juga teringat akan anak-anak kami dalam perjuangan, dalam pergumulan dan harapan mereka, baik masa depan mereka, pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap harapan perjuangan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baik dan rencana yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami sebagai orang tua, tolonglah kami ya Tuhan, kami memiliki hati penuh dengan kebijaksanaan dan kasih, sehingga keberadaan kami sebagai orang tua, kami mampu menjadi teladan yang baik, kami mampu mendatangkan sukacita, berkat di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Pekerjaan, usaha yang kami lakukan di dalam mencukupi kebutuhan kami, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui pekerjaan dan usaha kami dapat mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami, bahkan kami mampu berbagi berkat dengan sesama kami. Kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di GKJ Gampeng ini, dalam setiap dinamika kehidupan, dalam setiap pergumulan yang dialami, harapan-harapan, kami berserah penuh kepada-Mu. Tuhan yang menopang, Tuhan yang berkarya, dan Tuhan yang memberkati. Kami juga memohon dalam masa Prapaskah ini, tolonglah kami ya Tuhan untuk kami mampu memasuki dalam masa pertobatan. Kami semakin dekat dengan Tuhan, bahkan kami semakin memperbaharui diri dan hati kami untuk mengasihi sesama kami. Untuk kegiatan masa Prapaskah dan apapun yang direncanakan, kami juga memohon berkat Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik.
Dan pada akhirnya ya Bapa, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini pula sedang melaksanakan ibadah puasa. Tuhan berkati mereka dalam ibadah mereka, sehingga mereka pun dapat menjalankannya dengan baik, merasakan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan persembahan kepada Tuhan dengan dilandasi dari firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Matius 6 ayat yang ketiga. Tetapi jika berbudi sedekah, janganlah diketahui dengan tangan kiri apa yang diperbuat dengan tangan kanan. Persembahan dikumpulkan dengan dibarengi memuji nama Tuhan dari Hidup Jemaat 365 ayat pertama dan seterusnya. Tuhan memilih. Tuhan
Tuhan, pada saat ini kami berkesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan sehingga persembahan ini bisa kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di Gampeng dan sekitarnya. Ya Tuhan, seperti berkata pada malam hari ini, kami juga selalu diingatkan untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga mempersiapkan masa Paskah ini dengan mawas diri. Dan nanti ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menuntun kami di dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, sehingga bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh berkat dari. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami minta di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar doa kami yang ketiga. Bapa kami yang di surga, Jemaat nomor 400, baiknya yang pertama dan yang kedua, Buddha Bicara Mulia, menjadi pujian keputusan pada saat ini. Dengan memandang Allah yang Maha Kasih, lakukanlah dengan tulus sambil memuliakan Allah. Syukur kepada Allah. Dan ini terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.